Kembali lagi di Kukur Mata. Kalian tahu ini masalahnya pesulap merah dan Gus Samsudin yang sekarang semakin memuncak, dan pesulap merah dituntut ambek Persatuan Dukun Indonesia. Pertama persatuan dukunnya wis aneh ya. Persatuan dukun itu wis ono ket biyen, kenapa nggak bersatu waktu Indonesia dijajah, ya kan, kayak ngusir penjajah. Kenapa? Ya karena trik penjajah gak iso diusir gawe trik. Sing iso dihapus gawe trik iku mek masyarakat. Mbak pesulap merah dibongkar dan para dukun-dukun iki gak terima. Ini ada videonya. Pesulap merah alias Monster Radifal kini dikenal luas oleh masyarakat sebagai seseorang yang membongkar trik kebohongan para dukun. Berita dari Tribun Network ya, walaupun gak menarik. Membongkar kebohongan para dukun adalah demi mencerdaskan Ini saya mengutip berita dari Tribun Network. masyarakat Indonesia. Netizen dan masyarakat luas tentu menyambut baik apa yang dilakukan pesulap merah. Namun, sebaliknya pesulap merah dilaporkan ke pihak kepolisian karena dianggap menghina profesi dukun. Pesulap merah baru saja dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke Polres Metro. Dilaporkan Persatuan Dukun se-Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ngeri anak Jaksel dadi jujukan nih saiki ya, Jaksel. Konyol sekali kan Persatuan Dukun se-Indonesia karena alasannya menghina profesi. Kan gak anak sing dihina ya. Kan triknya sing dibongkar, ya kan, ngerti gak sih, kayak kan ngapusi trikmu dibongkar kan dilokno ya enggak. Akibat ulah Monster Radifal, mereka mengaku kehilangan pekerjaan karena hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Lanjut, Persatuan Dukun kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia ini bilang katanya mereka sekarang sepi, nggak ada pelanggan. Kalian tahu ya, salah satu fasilitas dukun yang biasanya ditawarkan itu kan ada penglaris. Dan mereka sekarang khawatir karena pekerjaan mereka udah nggak laris. Iki bahkan membuktikan mereka itu emang mereka bahkan nggak punya skill yang biasa mereka jual, kan, ngerti gak sih? Dukun-dukun iki khawatir gak laris. Dukun-dukun iki mengeluh gak laris, padahal jasa yang mereka tawarkan itu ada jasa penglaris. Coba, saya nggak tahu, mungkin dukun ini merasa kayak, loh mas, tapi jasa saya itu nggak bisa saya gunakan untuk saya sendiri. Iya bener, kayak dokter nggak bisa nyuntik dirinya sendiri, mungkin bener. Kan Persatuan Dukun itu kan dukun-dukun berkumpul, mereka berasosiasi, mereka jadi satu, jadi grup. Kenapa mereka nggak saling menolong satu sama lain? Collab. Jadi kalau emang kerjaannya mereka itu beneran dan gak nipu, harusnya mereka tetap bisa cari masa dari situ. Atau setidaknya emang ilmu penglaris dukun itu bener dan gak iso diterapno ndek awake dhewe, kan iso diterapno nang dukun lainnya. Dadi gantian dukun A iku ngasih penglaris ke dukun B ngasih penglaris ke dukun C ngasih penglaris ke dukun D, begitu terus sampai Z dan balik ke dukun A, muter terus sistemnya, kan bener. Kudune iso lek gak ngapusi. Lagian dukun-dukun ini kan mereka sakti ya. Disclaimer mereka itu kan sakti, klaim dari mereka bisa tenung, bisa santet. Lah emang mereka bisa itu, kenapa sih pesulap merah itu gak disantet ae? Gak perlu dihukum. Mereka ngerti di posisi hukum nilai tawar mereka itu rendah loh. Lapo menempuh jalur itu. Sebenarnya kan mereka sendiri itu kan bilang mereka itu kekuatannya goib gitu, ilmu mereka itu goib lah. Gak terima pesulap merah, lapo gak balese lewat goib, disantet. Pesulap merah dileboni rekening BCA, sak mesin ATM ndek wetengi. Sebenarnya pesulap merah itu gak mempermasalahkan triknya sebenarnya, tapi kan sing dipermasalahkan itu adalah mereka membuat itu sebagai pengobatan yang mana itu kan gak ono efeknya sebenarnya. Nah itu kan, jadi intinya kayak
mereka itu tampil sama seperti pesulap menggunakan trik settingan gitu, tapi bedanya yang dijual sama pesulap itu hiburan, mereka ngobati. Pesulap Mira ini pernah mengajukan tuntutan sebelumnya tapi nggak bisa karena yang harus mengajukan tuntutan itu yang pernah menjadi korban. Dan kalian tahu kenapa dukun Gus Samsudin nggak pernah dituntut ambek yang pernah diobati? Karena sing pernah diobati kemungkinan wes mati. Makanya gak bisa nuntut. Konyol. Saya sebenarnya lebih penasaran kenapa orang kayak misalnya kita ambil contoh salah satu ini yang paling gede kan Gus Samsudin ya. Kenapa orang bisa percaya loh? Kalian kepikiran proses kreatifnya gak? Atau pertama kali Gus Samsudin ini menjalankan pekerjaan iki hari pertama ono pasien, hari pertama dia ngobatin terus akhirnya pasiennya percaya iku lagu gak? Mungkin Gus Samsudin kayak aslinya awalnya niati sulap anjen. Awalnya niati sulap tapi mungkin wongnya pinter bahasa Arab ya kan, terus dikira doa-doa sulap, terus dengan percaya dan ternyata mungkin kebetulan sembuh. Ya mungkin Gus Samsudin pertama kayak loh, kok percaya rek wong iki rek padahal niatku sulap. Lah kok dikira njukuk keris. Nah, gara-gara itu mungkin dilanjutkan.